Salam Bapak Ibu Saudara. Di pagi hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan pertolongan Tuhan yang masih kita rasakan, kita dapat nikmati sampai pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Di pagi hari ini Tuhan, kami mau mengucap syukur kepada Tuhan karena pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan yang kami terima. Itu juga Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Biarlah kiranya hamba-hamba-Mu yang telah Engkau pilih untuk melayani di hari ini Tuhan, baik itu pemain musik, worship leader, singer, semuanya Tuhan, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, tetap Engkau urapi, Engkau pakai kehidupannya Tuhan. Dan juga buat jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin masih di dalam perjalanan, Engkau sertai berkat Tuhan Yesus, agar kami bisa bersama-sama di tempat ini untuk terus bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur hanya dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita angkat satu pujian yang berkata, saat ku menyembah. Haleluya Tuhan sekali lagi, saat ku menyembah-Mu. Haleluya Yesus. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Ku angkat hatiku, angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Kita akan menjadi dari orang saya utama kami saudara untuk bangkit berdiri. Saat ku menyembah-Mu, amin, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di
berjuang. Kami membagikan iman kami. Bila Roh-Mu yang bekerja dalam kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Apapun yang kau buat, Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu kau lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya Kami percaya Engkau baik dalam hidupku percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tidak akan menyerah dengan apapun situasi kami saat Yesus. Karena kami sangat yakin dan percaya Yesus bahwa Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan punya rencana yang baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, hari ini Tuhan kami mau memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Kita angkat pujian
pujian kita yang berkata, sebab Dia hidup. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia anak Allah. Siapa namanya? Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan kita hidup. Amin. Mari kita angkat kembali pujian kita yang berkata, jangan lelah. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang
lebih dalam ku menyembah. Besar setiamu, Amin. nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran lamanya. Kita akan puja di dalam Bapak Saudara. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Saya persilakan kepada hamba. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Mari kita satukan hati, kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, sekali lagi mengucap syukur buat kasih setiamu Tuhan.
Kami boleh memuji menyembah Tuhan, kami boleh masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh benar-benar Tuhan rasakan kebaikan Tuhan pada hari ini. Dan kami percaya Tuhan, Kau mengurapi setiap daripada kami dimanapun kami berada, khususnya hamba-Mu yang akan sampaikan firman-Mu, isi hati-Mu Tuhan. Biarkan ini adalah pesan yang daripada Engkau Tuhan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau kuduskan, layakkan Tuhan apapun yang kami pakai hari ini, media yang kami pakai, konektivitas, internet, bahkan cuaca yang terbaik Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, kami percaya perlindungan penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu, Saudara sekalian dikasih Tuhan, kita akan masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan yang saya ambil dari Efesus pasal 4 ya. Saya percaya kita sering membaca dan mungkin saya sudah pernah atau kita pernah sering mendengarkan khotbah tentang apa yang disampaikan Paulus kepada jemaat di Efesus. Di Efesus pasal 4 saya akan ambil dari 2 ayat saja, dari ayat 15 dan ayat yang ke-16 ya. Dengan satu tema yang mau saya bawakan, yaitu tentang bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Jadi kita bertumbuh di dalam segala hal. Saya akan bacakan secara cepat aja dari Efesus pasal 4 ayat yang ke-15 ya. Sebaliknya, dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ayat 16. Dari Dialah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh semua sendi yang menopangnya, menerima pertumbuhannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, dan membangun dirinya di dalam kasih. Haleluya. Amin. Ya, mungkin yang ada di layar ini adalah versi yang lama. Yang saya bacakan tadi itu versi yang baru ya, atau terjemahan baru, PB2 gitu, yang revisi yang baru ya. Jadi di sini ada dikatakan di ayat 15, dikatakan bahwa kalau kita baca sebelumnya ini Paulus bicara tentang karunia-karunia yang Tuhan berikan ya. Jadi di dalam gerejanya itu ada yang diberikan menjadi seorang pengajar, seorang gembala dan seterusnya, untuk saling membangun, saling menguatkan dan saling edifying atau membangun satu dengan yang lain. Nah, kita akan lihat di ayat 15 ini, jadi bagaimana kelanjutan daripada apa yang sudah disampaikan mengenai jabatan-jabatan ataupun karunia-karunia yang Tuhan sudah berikan untuk membangun gerejanya ya. Jadi di situ ada gembala-gembala, pengajar, pemberita Injil dan seterusnya. Nah, di ayat 15 dikatakan tetapi dengan atau sebaliknya dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Nah, jadi kalau misalnya kita sebagai anak-anak Tuhan ya, apalagi kita yang sudah mendekati, saat ini itu udah mendekati akhir tahun gitu. Biasanya orang bikin goal atau bikin istilahnya New Year's resolution itu di awal tahun. Lalu di akhir tahun itu harusnya ada satu introspeksi atau satu evaluasi. Bagaimana kita sudah menjalani satu tahun ini ya, selama 2023, dari mulai Januari, Februari, tidak terasa sudah mau memasuki akhir tahun, penghujung tahun di bulan Desember. Nah, kita percaya bahwa saat kita melihat ke belakang, saat kita introspeksi sebelum kita mengakhiri atau memasuki tahun yang baru, kita bisa melihat apakah kita sudah bertumbuh, apakah kita secara kerohanian kita, secara iman kita, itu kita sudah bertumbuh. Dan bertumbuhnya bukan hanya di satu aspek saja, tapi kita mau juga melihat pertumbuhan di dalam segala hal, seperti yang difirmankan dalam firman Tuhan yang kita sudah baca barusan ya. Sebaliknya dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita pasti bertumbuh apa di dalam segala hal ke arah Dia, yaitu Kristus yang adalah kepala. Jadi kita harus melihat, kita harus berani untuk mengintrospeksi diri sendiri. Kita harus bisa melihat apakah tahun ini kita itu sudah bertumbuh. Apakah kita tahun ini kita semakin di enlarge, itu istilahnya enlarge kapasitasnya. Ya, kapasitas kita, apakah kita sungguh-sungguh bertumbuh. Jadi apakah kita, misalnya tahun lalu, mungkin saya ambil contoh yang lebih mudah. Misalnya dulu tahun lalu kita itu berdoanya itu suka
bolong-bolong misalnya seperti itu, kadang berdoa tiap pagi, kadang enggak. Nah, kita lihat di tahun ini apakah kita sudah semakin membangun hubungan yang lebih baik. Apakah kita doanya kita itu sama-sama suka bolong atau membaik. Ya, lebih konsisten gitu. Hal-hal seperti itu. Jadi pertumbuhan itu bukan hanya di dalam satu aspek saja, tapi kita percaya pertumbuhan itu ada di dalam segala hal, ya, ada di dalam segala hal. Nah, saya akan bagikan bagaimana kita dalam pertumbuhan kita sebagai anak-anak Tuhan, pertumbuhan dalam segi rohani tentunya, kedewasaan rohani. Ya, saya juga belajar banyak. Kita bisa melihat dari ada beberapa hal yang saya mau bagikan. Yang pertama, kalau kita perhatikan di versi bahasa Inggris, mungkin saya akan bukakan di King James, ya, di King James Version. Di King James Version dikatakan seperti ini, speaking the truth in love, ya, may grow up into him in all things, which is the head, even Christ. Kalau New King James-nya yang lebih mudah, speaking the truth in love may grow up in all things unto him who is the head, Christ. Ya. Kenapa dikatakan di bahasa Inggris itu bicara tentang speaking the truth in love? Ya. Speaking the truth in love itu berbicara gitu loh. Speaking artinya berbicara. Sedangkan di bahasa Indonesianya, kita kembali lagi ke bahasa Indonesia di terjemahan baru, dikatakan teguh berpegang pada kebenaran. Gitu. Makanya kadang-kadang kita harus membaca dari dua sisi, dari bahasa yang mungkin kita yang bisa bahasa Inggris, kita cari translation atau terjemahan bahasa Inggrisnya. Terjemahan bahasa Inggris ada banyak gitu ya, ada King James, ada New King James, ada Amplified Bible dan seterusnya, ada NIV. Jadi supaya kita bisa mendapatkan gambaran apa yang dimaksud oleh firman Tuhan ini. Jadi kalau misalnya kita lihat speaking the truth gitu ya, speaking the truth itu kadang-kadang orang bicara tentang bagaimana kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan itu disampaikan dengan kasih. Itulah salah satu hal yang bisa saling membangun, saling menguatkan, yaitu dengan berbicara, yaitu perkataan gitu ya, perkataan. Saya bicara seperti saya berbicara pada saat ini. Ayo kita sama-sama berdoa. Ayo jangan lupa mengucap syukur. Ayo mari kita memuji Tuhan. Ya, biasanya kalau misalnya kita datang ibadah kan, worship leader atau pemimpin pujian itu selalu berkata, mari datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang memuji Tuhan. Ayo salam, kiri kanan katakan Tuhan Yesus baik, ya. Itu adalah perkataan yang dikatakan dalam kebenaran karena itu berasal daripada firman Tuhan. Dan itu yang akan memberikan pertumbuhan dalam segala hal. Karena kita tahu firman Tuhan itu mencakup segala hal. Firman Tuhan itu bekerja lebih luar biasa, lebih daripada apa yang dipikirkan manusia, lebih daripada apa yang kita pikirkan. Tuhan bisa bekerja luar biasa melalui firman-Nya. Ya, jadi jangan ragukan kuasa firman Tuhan. Dan speaking the truth bukan hanya bicara tentang teguh berpegang kepada kebenaran. Bukan hanya kita berpegang pada kebenaran. Banyak orang yang bilang, yang penting saya berdoa. Yang penting saya ke gereja. Yang penting saya ikut firman Tuhan. Tapi kamu tidak pernah atau kita tidak pernah menyampaikan kebenaran firman itu. Kita tidak pernah speaking out. Ya, kita tidak pernah speaking out. Makanya saya lebih suka translation atau terjemahan yang dalam bahasa Inggris. Kalau kita baca bahasa Inggris manapun, selalu dikatakan itu adalah speaking out. Bahkan dalam Amplified Bible yang saya lebih cocok lagi, cenderung dikatakan bahwa di ayat 15 ini, Efesus 4 ayat 15 dikatakan bahwa let our lives lovingly express truth in all things, speaking truly, dealing truly, living truly. Jadi bukan hanya lewat perkataan, tapi lewat hidup kita. Let our lives lovingly expressing the truth. Gitu. Jadi dalam kasih, karena kita sudah menerima kasih Tuhan itu, Tuhan yang sudah mati untuk kita, Tuhan yang sudah berkorban untuk kita sudah terima pengorbanan itu, kita sudah terima kuasa itu menjadi anak-anak Allah, maka kita diberikan kuasa juga untuk bisa expressing the truth lewat kehidupan kita. Bagaimana kita bisa berkata bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu sayang sama kita, Tuhan itu adalah segala-galanya buat kita. Tapi kita tidak bisa memberikan yang terbaik buat misalnya anak kita,
atau kita tidak bisa mengasihi, kita tidak bisa mengampuni orang yang saudara kita yang menyakiti. Bagaimana kita bisa katakan hal itu? How can we express? Bagaimana kita bisa mengekspresikan kebenaran firman Tuhan itu? Nah, itulah satu hal yang sangat penting sekali supaya kita apa? Kita bisa bertumbuh, supaya kita bisa bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Kalau kita mau bertumbuh, kita harus express the truth in our life gitu. Dalam hidup kita we have to express the truth. Ya, saya sering sekali dibuat gerem istilahnya, dibuat naik darah gitu sama anak-anak gitu ya. Anak-anak saya tuh kalau misalnya sudah udah mulai, kalau bahasa Indonesianya itu cengengesan gitu, nggak bisa dibilangin, oh lari ke sana kemari, itu kayaknya bawaannya tuh pengen marah terus. Tapi bagaimana kita expressing the truth, ya, bagaimana kita bisa sampaikan atau bisa living out our life, bagaimana kita bisa jadi contoh buat anak-anak kita. Ya, jadi jangan sampai kalau kita kebablasan marah-marah terus sama anak, nanti anaknya udah gede marah-marah lagi sama anaknya gitu. Kenapa? Dulu juga papa saya atau mama saya atau orang tua saya juga marah-marah sama saya, makanya sekarang saya marahin dia juga. Akhirnya begitu terus, ya kan? Padahal kita harus living out the truth. Ada saatnya kita marah, tapi ada saatnya kita juga tegas, tapi ada saatnya juga kita memang harus bersabar menghadapi anak-anak kita. Misalnya contoh gitu ya. Bukan cuma anak-anak, saya percaya juga di tempat pekerjaan gitu ya, di tetangga kita, hidup bertetangga itu pasti banyak orang yang membuat kita kayak aduh pengennya gimana gitu ya. Tapi bagaimana kita living out the truth, itu speaking the truth, tapi bukan hanya dengan mulut, tapi dengan perkataan, dengan senyuman kita, dengan kehidupan kita, dengan actionnya kita. Nah, itu yang penting sekali supaya kita sama-sama bisa bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, karena kita melihat teladannya, yaitu teladan daripada Tuhan Yesus sendiri. Ya, Tuhan Yesus bagaimana dalam segala hal. Kalau kita bisa lihat, kalau kita boleh mungkin yang Bapak Ibu Saudara sekalian pernah baca firman Tuhan dari Lukas ya, misalnya Matius, Markus, Yohanes, Lukas gitu ya. Bagaimana karakter Tuhan, bagaimana prioritasnya Tuhan Yesus, Tuhan kita itu. Pasti kita lihat Dia punya apa? Dia punya satu karakter apa? Yang punya satu belas kasihan. Ya, kita lihat di situ ada belas kasihan. Lalu di situ juga ada hikmat yang daripada Tuhan ya. Waktu ditanya sama orang-orang gitu ya, sama orang-orang Farisi itu, Tuhan Yesus bisa menjawab dengan hikmat gitu. Nah, juga dalam hal apa? Dalam hal pengampunan ya, belas kasihan, ada pengampunan, ada kasih, ada takut akan Tuhan, ada passion, ada gairah ya. Gairah melihat, aduh, rumah Tuhan dipakai jadi sarang jual beli dan segala macamnya. Tuhan Yesus balikan gitu. Bukan artinya jahat, tapi punya passion, punya takut akan Tuhan, punya belas kasihan, punya pengampunan dan segala hal. Nah, dalam segala hal ini, apakah kita juga punya seperti itu? Apakah kita memiliki belas kasihan? Kalau dulu kita belum punya belas kasihan, apakah ada bertumbuh belas kasihan itu? Yang tadinya kita nggak peduli sama orang, apakah kita sekarang peduli sama orang itu? Itu adalah pertumbuhan. Pertumbuhan menuju ke arah Tuhan Yesus. Bagaimana karakter Tuhan? Ya, bagaimana karakter Tuhan? Tuhan punya belas kasihan. Kita juga mau bertumbuh supaya kita juga punya belas kasihan. Tuhan Yesus ditanya firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, isinya firman Tuhan. Nah, bagaimana kita juga? Kita mau bertumbuh, ya kita juga harus baca firman Tuhan. Kita harus baca itu perjanjian lama, ya, kitab Musa dan seterusnya gitu. Jadi jangan sampai kita kayak menutup diri. Udahlah, yang penting udah hidup dalam kasih karunia, hidup dalam masa kasih karunia, nggak usah belajar lagi yang lama-lama, yang penting yang baru aja. Loh, Tuhan Yesus aja mengenal, Tuhan Yesus tahu sejarahnya Israel bagaimana, Tuhan Yesus mengerti pergumulan Daud melalui Mazmurnya dan seterusnya. Bagaimana kita juga harus mau bertumbuh, mau diajar, mau diterangi firman Tuhan supaya kita sama-sama bertumbuh. Itu poin yang pertama yang sangat penting menurut saya. Dan yang kedua kita bisa bacakan dalam di ayat yang ke-16 ya. Saya akan bacakan mungkin dalam bahasa Inggris ya. Ini bahasa Inggris, ini di NIV. Ya.
NIV. Ya. Jadi dikatakan di sini, from him the whole body joined and held together by every supporting ligament, ya. From him the whole body, ya, seluruh tubuhnya itu rapi tersusun dan diikat. Kalau terjemahan bahasa Indonesianya adalah rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh semua sendi yang menopangnya. Nah, kita kembali lagi ke bahasa Inggris, mungkin yang versi King James, ya, King James saya akan bukakan di sini. Ya. From whom the whole body fitly joined together and compacted by that which every joint supplied. Ya. Jadi kata kunci yang saya dapat di sini adalah fitly joined together and compacted. Ya. Bayangin ya, the whole body fitly joined together. Fitly joined together. Jadi antara satu dengan yang lain itu fit join together itu seperti kita misalnya main Lego, ya, fit gitu ya. Atau kita suka jigsaw puzzle itu ya. Jigsaw puzzle itu ada gambar yang sini bisa ditempel-tempel. Nah, itu bisa nempelnya tuh dengan rapi, tersusun ya. Jadi nggak dipaksain gitu, nggak dipaksain. Kalau misalnya lubangnya bentuknya seperti ini ya, berarti segitiga yang masuk gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita bisa bayangin itu ada kata fitly joined together and compacted, atau bahasa bahasa modernnya adalah knitted gitu, seperti dijahit. Knitted together, jadi dikencengin, ya, jadi dikencengin. Nah, kurang lebih seperti itu. Bahasa Inggrisnya adalah bahasa Indonesianya rapi tersusun dan diikat menjadi satu. Tapi diikat itu hanya ikat. Kalau saya lebih suka dikatakan knit, seperti kita menjahit. Jadi bukan cuma ikat, tapi benar-benar dijahit. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pernah luka gitu ya, atau apa gitu, luka gitu, kalau pergi ke dokter ada luka terbuka itu, misalnya dijahit dengan benang itu. Dijahit itu supaya apa? Nempel lagi. Kulitnya nempel lagi, nggak hancur gitu loh, nggak pecah gitu, supaya nempel lagi. Nah, itu artinya dijahit, knitted together. Jadi benar-benar lengket, benar-benar nempel sekali. Nah, satu hal yang saya pelajari dari apa yang dikatakan firman Tuhan di sini adalah, yang pertama itu tidak ada kata kebetulan, ya, tidak ada kata kebetulan. Tuhan itu punya rencana yang luar biasa buat setiap kita. Itu jadi setiap anggota tubuh dalam gereja Tuhan, setiap anggota tubuh dalam gereja, artinya setiap orang percaya, setiap jemaat, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian ditempatkan misalnya di GBI Ensemble di Melbourne, atau GBI Ensemble misalnya di Jakarta Utara, ditempatkan di situ menjadi jemaat, itu Tuhan sudah punya rencana yang terbaik. Jadi itu dikatakan di fitly joined together. Jadi sudah dimasukkan ke dalam satu keluarga, itu punya satu rencana. Jadi tidak ada satu hal yang kita dibilangnya, oh itu mah kebetulan aja gitu ya, kebetulan aja dia tinggal di situ, makanya gerejanya di sana. Nggak seperti itu. Saya percaya Tuhan punya rencana yang terbaik. Nah, melihat hal tersebut, saya percaya juga bahwa setiap daripada anggota tubuh itu pasti mempunyai fungsi yang unik, fungsi yang tidak bisa digantikan oleh orang lain. Punya sesuatu yang fitly joined together, itu artinya benar-benar dia bisa fit di situ. Dia bisa fit di situ gitu loh. Nah, itu adalah salah satu tanda bagaimana kita mau bertumbuh. Kalau misalnya kita mau bertumbuh, kita harus percaya dari Tuhan Yesus itu punya tubuh. Tuhan itu punya rencana yang baik sekali, yang sempurna sekali. Makanya dia anggota-anggota tubuh itu rapi tersusun. Jadi kita percaya, kita memandang kepada Tuhan, dan kita percaya bahwa kita ditempatkan di sini, kita ada di tempat ini tuh Tuhan punya rencana. Jadi nggak bisa dibilang, kita udah sering dengar banyak orang khotbah atau sampaikan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan seperti ini ya, tidak ada yang kebetulan. Jadi setiap anggota tuh punya fungsinya. Jadi tidak bisa dibilang, oh saya mah cuma ikut-ikut aja, saya mah nggak punya apa. Nah, saya percaya pasti setiap daripada kita punya peran, karena Tuhan sudah rancangkan sedemikian rupa sehingga kita itu neatly joined together, compacted by every joint, ya. Jadi kita benar-benar diikat oleh tali kasihnya Tuhan. Saya percaya itu. Dan juga dikatakan bahwa diikat menjadi satu oleh semua sendi yang menopangnya, gitu loh. Semua sendi yang menopangnya. Jadi semua saling menguatkan, semua saling menopang, semua saling mengikat. Maka dari itu, saat kita saling mengerti posisi kita, fungsi kita, peran kita,
bagaimana kita bisa melakukan hal ini? Kita disupport atau kita didukung oleh teman-teman, saudara seiman semua, kita semua anggota tubuh yang lain. Baru setelah kita kuat ini, kita baru bisa menerima pertumbuhan itu gitu. Maksudnya bertumbuhnya dengan baik. Jadi nggak satu dragging atau menghambat pertumbuhan yang lain. Kalau kita merasa saya nggak cocok di sini, udahlah. Jadi membebani, istilahnya yang lain udah maju, tapi kitanya misalnya, aduh saya malas lah, udahlah. Misalnya begitu, udahlah, nggak usah ngapa-ngapain, diem aja gitu. Sedangkan yang lain udah maju. Nah, itu gereja atau keluarga ini atau anggota tubuh ini tidak akan bisa bertumbuh dengan baik kalau misalnya salah satunya itu tidak melakukan atau tidak mengerti atau tidak menyadari bahwa dia itu adalah anggota tubuh yang berharga juga gitu. Jadi kita harus tahu bahwa tidak ada istilahnya itu kebetulan ya. Kita harus sadar bahwa Tuhan sudah tempatkan kita dimanapun kita ditempatkan dalam pelayanan apapun. Jangan katakan bahwa ini kebetulan karena nggak ada orang aja di sini, makanya saya ditaruh di sini. Saya percaya pasti pemimpin atau leader-leader kita atau gembala kita pasti tahu yang terbaik. Bahkan Tuhan berikan hikmat, bahkan Roh Kudus yang menggerakkan hatinya untuk kita bisa ada di situ. Gitu. Saya juga dulu seperti itu, percaya bahwa dulu saya ada di, ceritanya panjang, tapi intinya bagaimana saya bisa ditempatkan di satu gereja yang tadinya saya pikir saya nggak akan betah di sana. Gitu. Saya nggak akan betah di sana karena gerejanya aneh, kurang lebih seperti itu. Tapi karena Tuhan gerakan, saya percaya aja dulu, saya pengen dekatlah sama Tuhan, saya pengen ikat, saya pengen Tuhan nempel sama Tuhan. Itu yang artinya tadi berpegang teguh ya. Saya pengen Tuhan benar-benar sama Tuhan gitu. Saya pengen mengenal Tuhan. Tapi selama perjalanan kerohanian ya, istilahnya selama perjalanan saya bertumbuh dalam arti bergereja, lalu mengenal Tuhan lebih lagi, lalu bagaimana, itu saya baru menyadari bahwa Tuhan itu punya rencana yang terbaik gitu. Bagaimana saya ditempatkan di sini, lalu dari sini bisa ke sini, dari sini bisa ke sini, hingga saat ini gitu. Hingga saat ini saya bersyukur sekali bahwa oh Tuhan, luar biasa rencana Tuhan. Yang kelihatannya aneh dulu, ternyata Tuhan maunya saya seperti ini gitu. Nah sama seperti sekarang mungkin kita melihat, kok saya begini ya, kok saya begitu ya, kok saya begini ya. Tapi kita tidak bisa melihat rencana Tuhan. Ya. Kita tidak bisa tahu rencana Tuhan sepenuhnya. Mungkin nanti kita baru ngerti, oh ternyata seperti ini apa yang dimaksudkan dari firman Tuhan ini. Ya, yang tadi kita baca gitu. Nah itu yang kedua. Nah saya akan ambil satu ilustrasi yang menurut saya sangat menarik. Bagaimana setiap anggota tuh mempunyai peran, dan peran itu akan memberikan pertumbuhan yang luar biasa ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu Saudara sekalian yang suka nonton bola gitu, soccer gitu ya. Soccer ini soccer ya, bukan American football atau Aussie football gitu ya, tapi ini soccer. Jadi ada satu, waktu saya pernah dengar satu interview dari salah satu pemain bola yang terkenal ya, apa namanya, orang Prancis ini, Thierry Henry ya, kalau nggak salah ini Thierry Henry. Ya dia bilang gini, dia suka komplain dulu, dia kan striker. Dia suka komplain. Dia bilang gini, kenapa ya orang-orang tuh nggak ada yang mau lempar bola ke saya gitu loh. Karena tugas saya kan seorang striker, saya harusnya disuplai bola, istilahnya disuplai bola supaya saya bisa golin, supaya timnya menang. Ingat ya, ini yang menang timnya, bukan dia sendiri, tapi timnya menang. Jadi dia di ujung tombak gitu ya, istilahnya dia harus menggolkan. Nah dia suka komplain seperti itu sampai manajernya itu, orang Prancis juga ya, Arsene Wenger itu kalau nggak salah, dia bilang bahwa kamu pikir setiap orang itu sama gitu, ternyata enggak gitu loh. Jadi intinya yang dia dapat, si pemain bola ini dia dapat adalah dia harus tahu pergerakan daripada teammates-nya, orang-orang yang di belakang dia. Dia harus tahu, misalnya si A gitu ya, nama pemainnya saya lupa siapa. Si A itu lebih suka passing bola yang pendek-pendek gitu. Jadi kalau misalnya pas dia lagi pegang bola, si pemain bola ini, si striker ini harus mendekati orang tersebut supaya dia bisa supply bolanya langsung gitu. Ini untuk si A contohnya. Lalu ada pemain B yang dia tuh sukanya, dia ngelihatnya hanya ke depan. Jadi kamu harus ada di depannya dia gitu. Jadi pas dia lagi pegang bola, lagi giring bola, si pemain bola ini, striker ini harus cari posisi di mana supaya orang tersebut ngelihat dia supaya bisa di supply bolanya, supaya tendang gitu, tendangannya bagus, rata gitu, dan seterusnya. Jadi dengan hal itu dia bisa melihat bahwa saya ada di situ bukan hanya untuk mencetak gol,
Tapi saya ada di situ untuk membuat teman-teman saya ini, teammate saya ini, supaya menjadi lebih baik gitu. Supaya saya mesti mengerti kegerakan mereka, saya mesti mengerti bagaimana dia bisa, cara geraknya dia begini, yang ini begini, yang ini begini. Jadi dia harus menyesuaikan diri. Si strikernya harus menyesuaikan diri. Oh, ini pegang bola. Oh, berarti saya harus melakukan seperti ini supaya dia bisa lebih baik supply bolanya gitu. Kalau misalnya dia supply bolanya baik, saya ngegolin, saya dapat golnya, dia dapat assist-nya gitu. Assist-nya itu artinya kayak dapat ada assist gitu. Ini bagus gitu loh. Jadi semuanya bisa menang, semuanya bisa bertumbuh, semuanya bisa jadi juara. Kalau setiap daripada kita saling melihat kiri kanan, saling mengerti. Jadi bukan misalnya saya striker, misalnya saya seorang apa gitu, oh cuma bisanya, aduh kamu gimana sih? Kerjanya yang bener dong gitu ya. Supply bola yang bener dong. Jadi cuma bisa marah-marah aja. Kesini juga, kamu gimana sih? Kamu kurang cepat, atau bagaimana? Tapi kita harus menyesuaikan diri. Supaya apa? Supaya kita semua itu kita sama-sama bertumbuh. Supaya kita semua sama-sama maju. Jadi bukan hanya ngelihat ke diri kita sendiri, tapi ngelihat ke teman-teman kita. Karena kita tadi dikatakan, yang tadi saya sudah sampaikan, bahwa kita tuh fitted together. Kita tuh knitted together. Sebagai gereja Tuhan itu kita di knit together sama Tuhan. Jadi Tuhan mau kita saling melihat kiri kanan. Ini lagi kurang bagus suaranya. Misalnya contoh, oh ini singernya kurang bagus. Oh, suaranya begini. Berarti supaya dia bagus, saya harus suaranya seperti ini. Supaya dia bagus gitu loh. Atau saya harus bilangin dia, kamu naikin aja suaranya dikit, nanti saya begini. Hasilnya lebih bagus. Karena kita tahu mana kelemahannya, mana kekurangannya, mana kelebihannya. Jadi jangan fokus ke kekurangannya, tapi bagaimana kelebihannya dia bisa mengkomplement atau bisa membuat kita menjadi lebih baik ya. Nah, yang terakhir, poin terakhir saya akan maju sedikit ke Efesus pasal 4 ayat yang ke-17. Ya. Ayat yang ke-17 di dalam bahasa Indonesia dikatakan seperti ini. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Ya. Dengan pikirannya yang sia-sia, dilanjutkan lagi, dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Ya, jadi di sini kita bisa dikatakan, setelah kita baca di ayat 16 tadi, ada kata sebab itu kukatakan. Jadi ada lanjutannya sebenarnya. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan kepadamu di dalam Tuhan. Nah, ini adalah poin terakhir yang saya mau sampaikan, yang saya mau bagikan, itu untuk kita sama-sama bertumbuh. Yaitu apa? Jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Tuhan, gitu ya. Tidak hidup lagi seperti orang yang tidak mengenal Tuhan, gitu. Tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Nah, kalau kita lihat di sini, ada di sini dikatakan bukan hanya pikiran yang sia-sia, tapi dikatakan juga ada pengertian yang gelap. Ya, pengertian yang gelap jauh daripada hidup persekutuan dengan Allah. Jadi orang-orang yang tidak mengenal Allah, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan kita, jangan kita ikutin hidupnya. Nah, nanti kita pertanyaannya adalah seperti apa orang-orang ini gitu. Seperti apa orang-orang yang kita harus hindari. Nah, kalau kita bisa lihat di sini ada beberapa hal cepat saja. Yang pertama, mereka tuh punya pengertian yang gelap. Ya, pengertian yang gelap artinya tidak mau diterangi oleh firman Tuhan. Artinya apa? Tidak pernah baca firman Tuhan, tidak pernah mengerti isi firman Tuhan. Bahkan firman Tuhan suka dipleset-plesetin gitu ya, sesuai dengan kemauannya dia sendiri. Nah, itu adalah orang yang berpengertian gelap. Lalu dikatakan di sini adalah ada orang yang jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Artinya apa di sini? Di sini kalau saya bisa melihat, ini adalah orang-orang yang tidak setia, yang tidak punya konsistensi, tidak punya setia kepada Tuhan. Makanya dikatakan dia hidup jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Kalau misalnya kita selalu berkata jangan suka menjauhi persekutuan ya, di Ibrani itu jangan menjauhi persekutuan. Artinya apa? Kalau misalnya ada doa bersama, ya jangan malas ikut doa bersama. Ada fellowship, ya ikutlah fellowship ya, 738 atau Komsel atau apapun itu, ikutlah fellowship gitu. Lalu ada, apalagi nih ada ibadah minggu, aduh nggak usah deh, saya nggak usah persekutuan di ibadah minggu, saya ikut yang online aja, yang YouTube aja gitu. Nggak ada salahnya kalau memang tidak bisa, tapi sebisa mungkin kalau misalnya ada waktu, ikutlah yang bisa bersekutu, yang bisa kita sama-sama
yang tadi saya bilang lagi, yang knitted together, yang kita sama-sama dekat gitu, kita sama-sama melihat, kita sama-sama muji Tuhan, itu suasananya pasti berbeda ya. Jadi kita lihat di sini, orang yang jauh hidup dengan persekutuan dengan Tuhan, itu tidak ada kesetiaan, tidak ada konsistensi. Lalu dikatakan di sini adalah karena kebodohan yang ada di dalam mereka. Kebodohan itu kalau saya lihat di sini adalah orang yang tidak takut akan Tuhan, karena di Amsal dikatakan bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Ya, mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian ya, di Amsal 9 ayat 10. Jadi kalau kita punya takut akan Tuhan, pasti kita akan diberikan pengertian. Pasti kita tidak akan menjadi orang-orang yang istilahnya bodoh gitu. Bodoh bukan arti IQ-nya bodoh, nggak bisa mikir atau apa. Tapi secara rohani itu dia bodoh. Dia tidak mau menerima gitu. Tidak mau menerima bahwa ada Tuhan yang luar biasa, ada Tuhan yang memberikan, dan pikir bahwa oh, saya kan bisa karena kemampuan saya sendiri ya, kurang lebih seperti itu. Dan yang terakhir dikatakan di sini, ciri-cirinya orang yang hidup tidak mengenal Tuhan adalah kedegilan hati mereka. Artinya apa? Degil hati itu orang-orang yang tidak mau mendengar dan tidak mau percaya. Itu walaupun udah dikatakan berkali-kali, tapi tidak percaya juga. Ya, Tuhan Yesus suka beberapa kali menegur murid-murid karena mereka istilahnya degil hati. Kenapa kamu nggak percaya? Kamu udah lihat mujizat, ya, 2 ikat 5 roti semua bisa dikasih makan, ya. Banyak orang bisa dikasih makan, ada mukjizat di sana gitu. Dan seterusnya, ada Tuhan Yesus kasih makan 5.000 orang. Gak lama lagi Tuhan Yesus kasih makan 4.000 orang. Nah, sudah diperkatakan seperti itu, sudah disaksikan, tapi karena kedegilan hati mereka, mereka tetap tidak percaya. Banyak yang tidak percaya, bahkan banyak yang meninggalkan Tuhan setelah melihat begitu banyak mukjizat, setelah melihat begitu banyak kesembuhan. Mereka tetap tidak percaya, ya, tetap memberikan saksi palsu kepada Tuhan, bilang ini orangnya nggak benar, dan seterusnya, ya. Ini adalah orang-orang yang degil hati. Nah, kita bukan mau mengikuti orang-orang yang seperti itu. Jadi kita harus perhatikan sekali lagi bagaimana kita berjalan hari-hari ini. Ya, di Mazmur 1 juga berkata, berbahagialah orang yang tidak duduk, tidak berjalan, ya, tidak bergaul dengan orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, kita percaya bahwa saat kita bersekutu, saat kita berkumpul bersama-sama dengan orang-orang yang mengenal Tuhan, ya, sungguh-sungguh mau bertumbuh, sungguh-sungguh mau mengenal Tuhan dalam satu fellowship, dalam gereja, saat kita menggabungkan diri kita, kita percaya bahwa kita pasti akan menerima pertumbuhan. Bukan hanya kita menerima pertumbuhan, tapi gereja Tuhan pasti akan mengalami pertumbuhan. Keluarga pasti mengalami pertumbuhan secara rohani. Banyak mukjizat, saya percaya gereja Tuhan akan menjadi terang yang luar biasa. Dan banyak orang, banyak jiwa juga pasti akan dimenangkan. Ya, dimenangkan karena apa? Karena kita speaking out the truth, kita living out the truth with our life, ya. Ya, jadi itu adalah kunci ataupun yang saya dapatkan dari firman Tuhan ini dari Efesus pasal 4 ayat 15, 16, 17 dan 18. Untuk kita boleh sama-sama renungkan, kita boleh sama-sama tanya Tuhan, apa yang terbaik yang Tuhan sudah berikan. Saya percaya setiap daripada kita pasti Tuhan berikan yang terbaik. Mari kita satukan hati, kita berdoa sama-sama, kita tutup ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Kau bekerja luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kami mau angkat tangan kami berdoa Tuhan. Biarkan setiap daripada kami Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, Tuhan memberkati, Tuhan nyatakan isi hati-Mu Tuhan. Berikan kami kesadaran Tuhan, berikan kami kemauan Tuhan, berikan kami kemampuan Tuhan, karena kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk kami boleh sama-sama Tuhan join together Lord Jesus, kami boleh sama-sama Tuhan melihat Tuhan saudara-saudara iman kami, dan kami mau Tuhan melakukan bagian kami Tuhan. Biarkan Tuhan yang menyatakan isi hati-Mu Tuhan, biarkan gereja Tuhan boleh bertumbuh, kami boleh speaking out the truth with our life, dengan mulut kami, dengan perkataan kami, dengan pikiran kami, apapun Tuhan. Biarkan Tuhan pakai semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan biarkan Tuhan Kau menjaga langkah hati kami, Roh Kudus pimpin, sehingga kami tidak hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi kami mau belajar untuk mengenal firman Tuhan, kami mau berfellowship bersama-sama, kami mau saling menguatkan, kami mau saling bertumbuh Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati gereja-Mu, Kau memberkati Gembala Sidang, Pendeta Ivan Sitompul beserta dengan keluarga, dan juga semua tim yang melayani, baik yang ada di Australia, yang ada di Melbourne, yang ada di Brisbane, yang ada di
Bendigo Tuhan, dan juga yang ada di Indonesia Tuhan, baik yang ada di Jakarta Utara, Jakarta Timur, di Babulu, di Kerawang, di Malang, dan semua tempat-tempat Tuhan di mana ada pos penginjilan. Biarkan Tuhan memberkati. Tuhan memberkati negara di mana kami tinggal Tuhan, memberkati Indonesia, memberkati Australia, memberkati setiap pemerintahan, bahkan Tuhan memberkati juga hubungan bilateral Tuhan Indonesia-Australia, biar semuanya semakin baik dan banyak jiwa-jiwa Tuhan boleh melayani Tuhan, baik yang di Indonesia ke Australia maupun di Australia. Tuhan menjadi terang, menjadi berkat Tuhan Yesus. Berkati Tuhan kota di tempat di mana kami tinggal Tuhan, kami yang ada di Jakarta, kami yang ada di Malang, kami yang ada di Bali, kami yang ada di Melbourne, yang ada di Brisbane, di Sydney, di Geelong, di Bendigo, dimanapun kami berada. Tuhan memberkati kota di mana kami tinggal Tuhan, sehingga kota diberkati dan kami juga boleh menjadi berkat. Biar nama Tuhan dipermuliakan, gereja Tuhan semakin bertumbuh, semakin kuat, semakin berunity Tuhan, satu hati untuk melakukan amanat agung Tuhan, untuk menjadikan segala bangsa murid-Mu. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap jemaat Tuhan yang sedang sakit, yang sedang dalam pergumulan. Berdoa biarkan Tuhan berikan kelepasan, kelegaan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima Tuhan, biarkan Tuhan yang memberikan kesembuhan, biarkan Tuhan yang berikan kekuatan yang baru, biarkan Tuhan yang berikan terobosan Tuhan. Oh, dimanapun Tuhan anak-anak-Mu berada yang sedang berbeban berat Tuhan, biarkan Tuhan angkat semuanya. Terima kasih Tuhan, ya, ada kuasa Tuhan mengalir Tuhan Yesus hari ini, saat ini juga. Terima kesembuhan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Itu kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus selalu menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Semuanya, kita semua mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Ya, amin. Selamat hari Minggu. Shalom.